Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di channel KPM Nanang Warsa. Kali ini saya akan melanjutkan materi kita pada mata kuliah Statistika Matematika. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas tentang peluang dari suatu kejadian serta jenis-jenis dari peluang tersebut. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menggali tentang bagaimana distribusi dari suatu peubah acak. Nah, sebelum menyelesaikan atau menguraikan distribusi dari satu peubah acak, tentunya kita harus tahu dulu dengan apa yang dimaksud dengan peubah acak atau variabel acak. Karena pada saat kita menentukan peluang suatu kejadian, kita akan memilih atau benda tersebut itu secara acak. Nah, di sini kita akan membahas tentang variabel acak atau peubah acaknya dan bagaimana distribusinya Oke, kita mulai saja. Yang dimaksud dengan peubah acak yang dimaksud dengan peubah acak itu adalah sebuah fungsi. Jadi sekali lagi, peubah acak itu adalah sebuah fungsi yang menghubungkan kejadian dalam ruang sampel dengan nilai numeriknya. Saya ulangi ya. Jadi peubah acak itu adalah sebuah fungsi yang menghubungkan suatu kejadian dalam ruang sampel ke nilai numeriknya. Jadi peubah acak itu sebuah fungsi. Nah, peubah acak itu biasanya dinotasikan dengan huruf X besar Peubah acak. Notasinya adalah X besar. Nah, sementara nilai-nilai kemungkinan dari suatu kejadiannya, itu dengan huruf X kecil. Ini nilai-nilai kejadian. Nilai-nilai suatu kejadian. Ini biasanya dengan huruf X kecil Jadi kalau yang ini X besar itu menyatakan suatu peubah acak, sementara nilai-nilai dari suatu kejadian itu adalah X kecil. Jelas ya? Itu tentang peubah acak. Nah, peluang dari suatu peubah acak itu dinyatakan dalam fungsi X kecil. Ini peluangnya dinyatakan dalam suatu fungsi F kecil. Suatu fungsi X kecil, yaitu ini peluang peubah acak. Dinyatakan dengan fungsi dalam X kecil atau ditulis dengan Fx and X di mana Fx ini adalah peluang dari peubah acak X untuk X kecil. Ini notasi dari peluang dari sebuah peubah acak Jadi di sini kita mempunyai notasi peluang yang baru. Sebelumnya notasi peluang itu biasanya kita notasikan dengan misalnya peluang dari suatu kejadian A. Ini hanya suatu kejadian. Maka kita tulis sebagai P besar dalam kurung A A besar. Nah, sekarang karena kita bicara tentang peubah acak, maka peluang dari suatu peubah acak itu dinotasikan dengan sebuah fungsi F pada X kecil atau Fx. Jadi di sini Fx menyatakan sebuah peluang dari peubah acak. Dan Fx itu boleh juga ditulis sebagai P dari X sama dengan X kecil. Nah, peubah acak yang kita pelajari ke depan itu ada dua Ada peubah acak yang diskrit, ada yang kontinu. Jadi ada yang diskrit, ada yang kontinu. Jadi yang dimaksud dengan diskrit itu biasanya merupakan nilai-nilai dari sebuah bilangan bulat. Diskrit misalkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu diskrit. Nanti kita kasih gambaran seperti apakah peubah acak yang diskrit dan seperti apakah peubah acak yang kontinu. Nah, pada peubah acak yang diskrit itu setiap nilai E kecil itu dikaitkan dengan
probabilitasnya. Saya ulangi ya, pada peubah acak diskrit, setiap nilai E kecil, tadi X itu adalah nilai kemungkinannya ya, itu dikaitkan dengan probabilitasnya. Nah, sementara pasangan himpunan terurut antara E dengan FE, ini pasangan semua ya, semua pasangan himpunan terurut dari X, Fx, ini pasangan terurut X, Fx. Jadi kalau kita buat dalam sebuah himpunan besar, pasangan dari X, Fx ini, itulah yang kita sebut dengan distribusi peluang dari peubah acak. Gitu ya. Artinya untuk menentukan distribusi peluang dari sebuah peubah acak, kita harus menentukan pasangan-pasangan terurut dari X, Fx dulu. Oke? Nah, biar lebih jelas silakan Anda baca ya di buku statistik tentunya tentang peubah acak dan distribusi dari peubah acak. Misalkan saya mempunyai beberapa kasus yang mudah saja lah, yang pernah kita pelajari sebelumnya. Misalnya kasus pertama, ada sebuah keluarga menginginkan atau dia mempunyai 3 orang anak ya. Jadi sebuah keluarga mempunyai 3 orang anak. Nah, jika peubah acak X besar itu menyatakan banyaknya anak laki-laki dalam keluarga itu. Nah, kira-kira distribusi peubah acaknya seperti apa? Kita coba ya, saya ulangi. Sebuah keluarga mempunyai 3 orang anak. Kita ingin mengetahui bagaimana distribusi peluang peubah acak X, di mana X itu menyatakan banyaknya anak laki-laki. Kita coba ya, lihat ruang sampelnya seperti apa. Jadi dia mempunyai 3 orang anak. 3 orang anak. Nah, sekarang kita lihat sebaran peluangnya. Sini ruang sampel. Tadi di situ X ya, peubah acaknya menyatakan banyaknya anak laki-laki. Banyak anak laki-laki. Nah, sekarang kita lihat kemungkinannya. Kemungkinan dari banyak anak laki-laki yang lahir. Ruang sampel yang pertama, misalnya perempuan semua. Perempuan semua anaknya. Berarti banyaknya anak laki-laki di sini ada enggak? Tidak ada ya, tidak ada berarti. Berarti 0. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana kalau perempuannya 2? Kalau perempuannya 2, jadi bisa perempuan laki-laki, gitu ya? Bisa perempuan laki-laki perempuan. Jadi anak ke-1 perempuan, anak ke-2 perempuan, anak ke-3 laki-laki. Atau anak pertama perempuan, anak ke-2 laki-laki, anak ke-3 perempuan. Atau bisa juga laki-laki gitu ya, laki-laki, perempuan, perempuan. Anak pertamanya laki-laki, kedua perempuan, ketiga perempuan. Berarti di sini laki-lakinya ada berapa? Ada 1. Ada 1. Kemungkinan yang lain, misalnya laki-lakinya ada 2, berarti perempuannya 1. Bisa P, LL, ya kan? Laki-lakinya 2. Bisa L, PL, ya. Bisa juga di sini ada PLL, jadi anak 1 perempuan, anak kedua laki-laki, laki-laki, atau laki-laki perempuan laki-laki, ya. Atau mungkin bisa juga dia perempuan
Atau laki-laki, laki-laki, perempuan. Ya, sini laki-laki, laki-laki, perempuan. Bisa seperti itu. Nah, di sini kelihatan bahwa banyaknya anak laki-lakinya ada 2. Jelas ya? Kemungkinan yang lain gimana? Iya, ketiga-tiganya laki-laki. Laki-laki, laki-laki, laki-laki. Ketiga-tiganya laki-laki. Berarti di sini banyak laki-lakinya ada 3. Nah, sehingga peubah acak jika sebuah keluarga mempunyai 3 orang anak, itu adalah 0, 1, 2, 3. Jika X adalah peubah acak menyatakan banyaknya anak laki-laki. Ini peubah acaknya. 0, 1, 2, 3. Jadi anak laki-laki itu bisa tidak ada, bisa hanya 1, 2, atau 3. Nah, itu cara menentukan peubah acak. Nah, sekarang tadi disebutkan pasangan terurut. Pasangan terurut ya. Dari X, Fe, di mana X tadi adalah nilainya. Yaitu ini, 0, 1, 2, 3. Sementara Fx itu adalah peluangnya. Peluangnya. Itu akan menunjukkan distribusi dari peluangnya. Nah, sehingga distribusi dari peluang jika sebuah keluarga memiliki 3 orang anak, itu Anda tinggal memasangkan nilai X dengan nilai peluangnya. Dan Anda sudah mengerti bagaimana cara mencari peluang. Nah, sekarang kita lihat dari sini. Ini pasangan terurutnya. Pasangan terurut. Oke. Jadi kalau di sini X, di sini Fx. Ini 0, 1, 2, 3. Nah, ini kita melukiskan distribusi frekuensinya ya seperti apa. Oke, coba. Kalau X tadi menyatakan banyaknya anak laki-laki. Kalau X-nya adalah 0, kalau X-nya adalah 0, berarti kita lihat di sini. Kalau X-nya 0, dia ada 1, yaitu perempuan semua. Ada 1 kemungkinannya, yaitu perempuan semua. Nah, sementara ruang sampel dari 3 orang anak itu sama aja dengan 3 mata uang ya. Yaitu pada pertemuan sebelumnya ruang sampel dari 3 mata uang atau 3 orang anak itu adalah 2 pangkat 3. Berapa? 8. Karena untuk X-nya 0, ini hanya ada 1 buah saja. Berarti peluang ya, peluang untuk mempunyai anak tidak ada laki itu adalah 1 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini adalah 1/8. Jelas ya? Berarti ini kalau kita tuliskan P X sama dengan 0 itu adalah 1/8. Jelas ya? Oke, sekarang untuk PX sama dengan 1. PX sama dengan 1. Artinya banyak anak laki-lakinya 1. Kita lihat kemungkinannya. Bisa PPL, bisa PLP, bisa LPP. Ada 3 kemungkinannya. Ya, ada 3 kemungkinannya. Untuk anak laki-lakinya 1. Karena di sini ruang sampelnya ada 8, maka peluang punya anak laki-lakinya 1 adalah berapa di sini? Iya, 3/8. 3/8. Berarti di sini 3/8. Kemudian untuk P, X-nya 2. Bagaimana kalau ada anak laki-lakinya 2? Kita lihat di sini. Bisa PLL, bisa LPL, bisa LLP. Ada 3 kemungkinannya, ada 3. Dari berapa? Dari 8.
maka peluang mempunyai 2 anak laki-laki itu juga sama dengan 3/8. 3/8 juga. Maka di sini kita tuliskan 3/8. Oke? Dan yang terakhir, bagaimana kalau anak laki-lakinya ada 3? Berapa peluang keluarga tersebut mempunyai anak laki-laki 3? Kita lihat di sini. Mempunyai anak laki-laki 3 hanya 1. Kemungkinannya dari keseluruhan 8. Berarti peluang anak laki-lakinya 3 itu adalah 1/8. Maka inilah yang disebut dengan distribusi peluang untuk satu peubah acak. Jelas? Ya. Nah, sekarang kita lihat karakteristiknya. Yang pertama, nilai peluang itu tidak ada yang negatif. Ya, sifatnya. Jadi nilai peluang tidak ada yang negatif. Berarti dia paling kecil berapa? 0 ya, paling kecil 0. Jadi kalau peluangnya itu 0 berarti dia mustahil namanya. Mustahil. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita jumlahkan nilai peluang semuanya, 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8. Kalau kita jumlahkan ini, hasilnya adalah 8/8 atau 1. Artinya jumlah peluang itu harus 1 dari semua distribusinya. Harus 1. Jadi kalau pada saat Anda jumlahkan tidak 1, berarti ada kesalahan dalam perhitungan. Saya ulangi ya, jadi ada 2 karakternya. Yang pertama, peluang itu tidak ada yang negatif. Ya, jadi peluang itu tidak ada yang negatif. Jadi kalau saya tuliskan di sini bahwa peluang ini tidak ada yang negatif, berarti dia lebih dari atau sama dengan 0, ya. Dan jumlah peluang misalnya untuk X dari 0 sampai 3 dari PX itu adalah 1. Jumlah peluangnya 1. Itu 2 ciri dari sebuah distribusi peubah acak, ya. Jadi setelah didistribusikan peluangnya dijumlahkan itu 1 nilainya, dan peluang tidak pernah negatif. Oke, itu satu kasus. Kita coba mencari kasus yang lain, ya. Kita coba kasus yang lainnya. Misalnya kita ingin mencari distribusi peluang dari peubah acak. Misalnya kasus dalam sebuah kotak. Nah, ini pernah kita pelajari. Di dalam sebuah kotak misalnya terdapat 4 kelereng merah, ya, dalam sebuah kotak. Jadi kasus kedua. Dalam sebuah kotak terdapat 4 kelereng merah. Jadi 4 merah. Kemudian ada 6 biru. 6 kelereng biru dalam sebuah kotak. Nah, kemudian akan diambil 2 kelereng berturut-turut. Jadi diambil satu persatu, 2 kali berturut-turut. Jadi ngambilnya 2 kelereng. Jadi diambil 2 kelereng, ya. Diambil 2 kelereng berturut-turut. Ambil 1, ambil lagi 1. Nah, jika X menyatakan banyaknya kelereng merah yang terambil. X menyatakan banyaknya kelereng merah yang terambil. X menyatakan banyaknya kelereng merah terambil. Kelereng. X menyatakan banyaknya kelereng merah yang terambil. Berarti apa variabel acaknya? Peubah acaknya apa kira-kira?
kita akan menentukan peubah acak ya, atau himpunan dari X kecilnya. Coba, dalam sebuah kotak terdapat 4 kelereng merah dan 6 kelereng biru, berarti di dalamnya ada 10 kelereng. Nah, diambil 2 buah kelereng berturut-turut ya, satu persatu. Nah, jika X menyatakan banyaknya kelereng merah yang terambil, atau kelereng merah yang terambil tadi sebutkan, X banyaknya kelereng merah yang terambil, maka peubah acak X-nya itu berapa aja? Berapa aja? Ngambilnya 2. Mungkin 0? Iya, mungkin ya. 0. Artinya pada saat ngambil 2 kali nggak terambil yang merahnya. Jelas? Atau mungkin 1 yang terambil ya. Kelereng merahnya mungkin terambil 1. Atau mungkin 2, ya kan? Ngambil pertama merah, ngambil kedua merah lagi. Cukup ya? Berarti peubah acak kalau mengambil 2 kelereng berturut-turut, itu bisa tidak terambil yang merah, berarti X-nya 0, bisa 1, dan bisa 2. Nah, kita lihat nilai X-nya di sini, di yang pertama mempunyai 3 orang anak. Nilai X-nya itu bisa 0, 1, 2, 3. Dan pada pengambilan kelereng 0, 1, 2. Dan itulah yang disebut dengan peubah acak yang diskrit. Diskrit itu. Jadi kita lihat bahwa anggotanya itu adalah bilangan bulat. Gitu ya. Nah, berbeda dengan gini. Misalnya kasus ketiga. Saya punya kasus ketiga. Apa kasus ketiga? Banyaknya kendaraan yang melewati jalan tol. Ini kasus ketiga ya. Banyaknya kendaraan yang melewati jalan tol. Jika X menyatakan jumlah kendaraan yang melintas, ya, jika X menyatakan jumlah kendaraan yang melintas, kita lihat X-nya bisa 1, bisa 0 ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Kita lihat bahwa jarak antara dari detik ke detik itu bisa saja terjadi kendaraan itu lewat. Artinya sepanjang garis bilangan atau sepanjang waktu itu bisa saja terjadi kendaraan itu lewat. Nah, apabila kasusnya seperti itu, berarti dia kontinu. Ya, berbeda dengan kasus 1 dan kedua, itu diskrit. Nah, itulah contoh beberapa kasus tentang peubah acak. Oke. Nah, apabila kita pasangkan himpunan terurutnya tadi, ya, maka akan terbentuklah distribusi dari peubah acak. Oke, kita coba contoh yang kedua ya. Contoh kasus yang lainnya. Sebut saja, ini saya bacakan dari sebuah buku. Sebuah kotak berisi 10 telur. Jadi ada sebuah kotak isinya 10 telur ya. Ada sebuah kotak berisi 10 telur. Dari 10 telur tersebut, 5 diantaranya busuk. 5 diantaranya busuk. Berarti di sini ada yang 5 busuk ya. Yang 5 berarti bagus. Oke. Nah, kemudian di sini disebutkan seseorang membeli 4 telur secara acak. Dibeli 4 telur secara acak. Jika X menyatakan banyak telur yang busuk, E menyatakan banyak telur yang busuk. Banyak telur yang busuk. Pertanyaannya, tuliskan tabel distribusi probabilitasnya. Tulis tabel distribusi peluangnya. Tulis tabel distribusi peluang.
Nah, itu tabel distribusi peluangnya. Coba, X itu kan menyatakan banyaknya telur yang busuk. Benar ya? Berarti kalau X menyatakan banyaknya telur yang busuk, maka telur yang bagusnya, apa rumusnya kira-kira? Kan ngambilnya 4 ya, ngambilnya 4. Kalau X menyatakan banyak telur yang busuk, maka telur yang bagusnya, coba kita beli 4. Misalnya telur yang busuknya 0. Oke, telur yang busuknya 0. Kita ubah acaknya dulu deh. Ubah acaknya kira-kira apa? Ubah acaknya. Pada saat beli 4, jangan lupa 5 busuk, 5 bagus. Kita mau beli 4. Berarti dari keempat itu mungkin tidak bagus semua. Mungkin ya. Berarti yang busuknya 0. Berarti yang bagusnya 4. Yang busuknya bisa 1, ya kan? Bisa 2, bisa 3, dan bisa 4. Ini peubah acaknya. Kalau X menyatakan banyaknya telur yang busuk yang kita beli. Ini bisa bagus semua, bisa yang busuknya 1, 2, 3, atau 4. Berarti yang bagus ya? Yang bagus, telur bagus. Telur bagus. Itu kira-kira apa coba? Telur yang bagus. Kalau yang busuknya 0, yang bagusnya 4. Kalau yang busuknya 1, yang bagusnya 3. Dari mana 3? 4 kurang 1. Kalau yang busuknya 2, yang bagusnya ya 2. Dari mana? 4 kurang 2. Berarti kalau yang busuknya itu E, berarti yang bagusnya iya 4 dikurang X. Sorry. Nah, berarti yang bagusnya 4 dikurang E. Nah, kita harus mencari peluang dari setiap peubah acak ini. Bagaimana caranya? Ya, ini adalah materi yang sebelumnya, ya, yaitu dengan menggunakan konsep kombinasi. Berarti ada kombinasi yang busuk dan kombinasi yang bagus dibagi dengan ruang sampelnya. Ada 10 diambil 4 tentunya ruang sampelnya. Oke ya, kita coba. Nah, kita kasih contoh 1 atau 2 probabilitas saja. Oke, kita coba untuk P. Untuk P, X sama dengan 0. Artinya yang busuknya 0. Ya. Jangan lupa yang busuk ada berapa? Yang busuk ada 5 ya. Yang bagus 5. Nah, sekarang kita lihat. Untuk yang busuknya 0 berarti yang bagusnya berapa? Yang busuknya 0 berarti yang bagusnya 4. Berarti gimana nih? Yang busuk ada 5, diambil 0, kan gitu ya? Yang bagus ada 5, semuanya bagus, terambil 4. Dibagi, tadi semuanya ada berapa? Ada 10, diambil 4. Maka terjadi seperti ini. 50, 54 atau kombinasi 50, kombinasi 54 dibagi kombinasi 10, 4 sama dengan 50 ya. Anda hitung menggunakan rumus kombinasi. Kalau 50 berarti 5 faktorial dibagi 5 kurang 0 faktorial kali 0 faktorial. Jangan lupa 0 faktorial adalah 1. Berarti 50 itu nilainya 1. Anda hitung ya. Anda hitung dengan menggunakan kombinasi. Saya ini langsung. Ini 1 kali 54. 54 berarti 5 faktorial dibagi 1 faktorial. Ya kan? Dikali dengan 4 faktorial. 4 dicoret jadi 5 ya. 5. Dibagi 10 kombinasi 4. 10 kombinasi 4 berapa? 10 faktorial dibagi 6 faktorial kali 4 faktorial ya. Silakan Anda hitung dengan menggunakan kombinasi. Iya, Anda hitung ya. Ini hasilnya 210. Maka nilai peluangnya adalah 5/210. Itu kalau
telur busuknya nggak ada. Berarti di sini pasangannya 0 berpasangan dengan 5/210. Kita coba yang kedua ya. Kita coba untuk P, X sama dengan 1. Berarti yang busuknya 1 dari 5. Berarti di sininya sama dengan 51 kali. Yang bagusnya juga 5. Berarti yang diambilnya berapa? Kalau yang busuknya 1, berarti yang bagusnya 3 ya. 3. Ininya sama. 10/4. Ini sama dengan kombinasi dari 5, 1. Berarti 5 faktorial dibagi 4 faktorial kali 1 faktorial. Hasilnya 5 ya. Oke, 5. Kali 5, 3. Kombinasi dari 5, 3. Berarti 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial. Berapa? Dihitung ya. Hasilnya iya 10. 10 dibagi yang ini 210. Maka nilainya 5 kali 10 50 dibagi 210. Berarti 1 berpasangan dengan 50/210. Jelas? Silakan Anda teruskan. Bagaimana dengan X-nya 2, 3, dan 4. Kemudian Anda tulis dalam sebuah tabel distribusi dari peluang atau peubah acak. Maka itulah yang disebut dengan distribusi peluangnya. Silahkan Anda teruskan ya. Ini saya baru sampai ke angka 1. Paham ya? Itu yang maksud dengan distribusi peubah acak. Itu saja. Silahkan Anda lanjutkan perhitungannya. Kemudian Anda tulis tabel distribusi peluangnya. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.